80-90% lo tidak akan masuk ke BPJS, betul nggak? Gaji pertama lo berapa? Gaji pertama di mata Najwa. Kenapa gitu? Kenapa kok bisa seorang orang yang pernah kerja di mata Najwa ke BPJS Ketenagakerjaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pekerja. Oke, seperti biasa untuk malam ini kita akan hubungi orang yang secara random siapa yang aktif pada malam ini di kontak medsosnya, baik dari IG ataupun dari WA statusnya atau dari status apapun itulah, kita cek dari medsosnya. Untuk malam ini siapa yang kita bisa hubungi? Oke. Nah, Abid Saputra. Assalamualaikum, Bid. Waalaikumsalam, Bang. Ya, Ini ada apa lagi nih, Bang? ya, mohon maaf nih malam-malam nih ganggu. Aduh, kacau nih. Mohon maaf ya, malam-malam ganggu. Sibuk nggak? Lagi apa sih? Iya, Bang. Lagi apa? Nyantai sih, Bang, nyantai. Makasih, Bid. Jadi ada program di gua namanya ODP, itu obrolan dengan pekerja. Jadi gua invite orang secara random, mau internal BPJS TK ataupun yang eksternal sekalipun, sampai mantan juga gua bikin kontennya gitu loh. Jadi tapi bikin konten mantan pas istri lagi nggak di rumah. Ya. Oke, malam ini kita ngobrol dengan Abid Saputra. Abid Saputra ini adalah salah satu karyawan BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci. Nah, beliau itu juga pernah track of recordnya itu mantan dari personil salah satu TV swasta. Sebut saja Metro TV. Dulu pernah beliau kerja di Mata Najwa. Nah, ini menarik gua angkat kenapa gitu? Kenapa kok bisa seorang orang yang pernah kerja di Mata Najwa yang sampai sekarang masih eksis walaupun pindah TV, tapi masih ada Najwa Shihab-nya masih banyak, popularitasnya masih bagus gitu. Kita tanya kepada Abid Saputra. Bid, coba dijawab kenapa kok bisa memutuskan pindah dari Metro TV sekelas Mata Najwa ke BPJS Ketenagakerjaan, langsung straight to the point. Ya, ceritanya sih sederhana doang, Bang. Kan di media itu kan biasa anak-anak muda semua bagus tuh ya. Yes. Nah, dulu pas baru kuliah banget tuh pas banget susah banget cari kerjaan. Terus kalau kita ingat 2014 akhir pas gue lulus tuh lagi moratorium PNS. Gue kan jurusan HI nih, hubungan internasional. Yes. Harusnya kan Kemenlu. Itu pun tutup. Jadi ya cuma bisa apply BUMN. BUMN pun yang gue menarik Pertamina doang, karena gue sempat magang di situ, gue tahu pola kerjanya. Oke. Gagal tuh gue ikut tes Pertamina kan. Oke. Terima beberapa bank swasta. Cuman gue ngerasa kayak diri gue kayaknya nggak cocok di bank, jadi pas diterima pun nggak gue ambil. Oke. Dapatnya di Metro TV. Metro TV. Nah, di Metro TV itu gue Jadi jalanin apa? tuh kan. Jadi apa nih? Pertama masuk tuh jadi apa? Peneliti. Oke, peneliti. Ya. Terus? Pengennya sih jadi pembawa acaranya. Iya. Ganteng. Iya, Ganteng iya. ya. Kalah sama ini, siapa sih namanya cowoknya? Aduh, lupa gua Putra nama. Nababan. Ah, ya Putra Nababan. Oh iya betul. Dia ganteng. Nah, Terus? jadi udahlah jadi researcher yang bikin konten lah. Oke. Nah, ada sekitar setahun lah ya. Nah, di bulan ke-10, di bulan ke-9 itu ya kan kita udah punya pacar nih zaman kuliah. Pacar tuh mulai nanya, "Kapan nih kawin?" gitu. Pertanyaan kapan nih kawin itu tidak hanya berefek. Iya. Pertanyaan kapan nih kawin itu tidak hanya berefek kepada catering apa yang bagus atau di mana dan gedung apa yang dipakai. Oke. Tapi terus efeknya apa? Pertanyaan itu akan berefek kepada hasrat lu untuk melihat rekening lu di ATM. Wah, jadi emang ada keinginan untuk tahu diri gitu ya, berapa sih tabungan gua gitu. Oke. Ya, nah pas gue lihat di rekening ATM, wah ternyata tidak cukup untuk rekeningnya. Cukupnya buat makan siang doang ya. Makan siang aja cukup. Iya. Siang gitu ya, terus ya bikin warung lah cukup. Iya, oke. Di situ kan kalau nyari kerjaan. Oke. Kalau mau nyari kerjaan sambil nanya-nanya gitu. Anak media kan akrab tuh, misalnya kayak kalau bagus dia langsung jadi astrinya DPR karena sering DPR kita undang, atau misalnya jadi PIC komunikasi di perusahaan. Iya. Banyak teman-teman gue yang
dari sana langsung pro hire. Jadi kayak semacam PLN. jembatan gitu ya, Bit ya. Jadi Jembatan, ya, ya, that's right. Jembatan. Media itu jembatan. Karena kan anak media itu supel, kreatif, tahan banting. Nah, kita istilahnya dulu tuh tahan banting tuh, begadang siap segala macam deh. Iya, iya, Jadi iya. sambil nanya di situ. Nah, kebetulan di Oke. bulan 10 itu bulan 10 awal atau akhir bulan 9 tahun 2015 Ya. itu lagi ada hot yang lempar ke acara kita itu isu soal JHT itu yang demo gede banget tuh. Oh iya, iya, iya. Tahu gua. Jadi ada PSI, perubahan Serikat aturan. Yang sebelumnya bisa dicairkan 5 tahun sekarang ada isu untuk 10 tahun dan balik lagi sebulan waktu itu kalau nggak salah ya. Betul nggak? Dulu tuh full kalau nggak salah Bang, harus sampai 56 Oh, pertama kali ya. berarti pertama kali banget. dong. Pertama kali dong. Iya. Jadi itu Iya, iya, iya. tiba-tiba datang orang ke gue, bahas BPJS Ketenagakerjaan ya minggu depan. Terus gue bilang, oh itu sensus ya, gue bilang. Itu BPS, kata temen gue. Oh, jadi lo taunya itu sensus. Jadi lo Iya, tahu gue tau BPS. BPJS itu adalah BPS gitu ya. Gak tahu tuh. Iya, gue gak tahu tuh awalnya BPJS tuh apa ya. Akhirnya gue Iya, search kan, oh dulunya jam sostek. Baru Oke. transformasi 2015. Nah, terus akhirnya gue baru tahu dulu tuh mereka 5 tahun nyairin. Nah, Yes. sekarang JHT-nya tuh di lock 56. Digeruduk tuh kan. Terus akhirnya kita mau mainkan topik itu. Oke. Nah, karena kita mau mainkan topik itu kan kita harus undang narasumber biasanya pengamat tuh Heeh. si perusahaannya. Misalnya kita isu Pertamina, kita undang Pertamina. Berarti ngundang BPJS Ketenagakerjaan dong. Terus Yang habis itu lo undang siapa? Pekerja. Yang diundang siapa? Serikat Pekerja. Yang BPJS-nya. Iya. BPJS Ketenagakerjaan gue undang Elvin G. Masyasha. Kebetulan Wow. itu datang. Oke, jadi datang Elvin G. tuh. Masyasha. Oh, Dateng. Iya, iya. Nah, di situ kebetulan gue tanya nih Hmm. BPJS Ketenagakerjaan. Nanyanya ke siapa? Lo nanya ke siapa? Tanya ke, gue lupa nama bapaknya. Ini kalau tanya orang SBD kantor pusat pasti tahu dia. Cuman kayaknya udah nggak. Muka di masih SBD ingat. dia. Muka masih ingat. Muka masih ingat. Pak siapa gitu. Agak-agak tua gitu mukanya. Hmm. Selain gua ngasih tahu ke narasumber kira-kira akan ditanya apa, gitu Oke. kan. Gue juga pengen tahu nih ada inti masalah apa lagi gitu kan. Gue Yang bisa ngobrol. diulik gitu ya. Ya selesai dari ngobrol itu gue ke Asprinya dong. Nah, ketika semua narasumber masuk kan yang di backstage Aha. itu kan cuman ya researcher ya yang Asprot, counter ya, produser gitu ya. Asprot dan kawan-kawannya gitu kan. Yang kan biasa nih yang aspri-aspri dari BUMN atau istri-istri pengamat atau yang asisten dari Serikat Pekerja kan moto-motoin nih. Iya. Buat update status BBM lagi Iya, di iya, iya. Masih zaman BBM waktu itu ya. Ya, gue tanya lah si asprinya ini, Pak, BPJS Ketenagakerjaan ini baru ganti nama tuh kenapa ya, Pak? Dijelasin sama dia. Oh iya, dulu BUMN sekarang jadi badan. Iya. Keren ya Pak ya gitu. Ya alhamdulillah gitu. Kalau kerja di situ masih bisa titip CV nggak, Pak? Gue bahkan ngomong masih bisa titip CV nggak? Ke siapa? Ke Gitu. Bapak itu? Kan biasa kan Bukan ke Pak media Elvin ya? Bukan Pak Elvin ya? pro hire dari dalam. Bapak itu gue langsung bilang. Oke. Bukan. Ya Pak Elvin lagi acara lagi ditanya-tanyain kan. Iya. Masa gue masuk? Iya. Oke. Terus? Gue tanya ke bapak itu, gue lupa nama bapaknya siapa. Gue tanya kan, lah Mas, ini lagi ada pembukaan katanya. Coba cek website kita. Pas banget ya. Terus tapi dia bilang tuh, tapi bukannya enakan, pas banget. Tapi dia bilang tuh, tapi kan enakan kerja di media Mas, bisa ketemu presiden, ketemu menteri, santai, gajinya gede. Iya. Terus gue bilang, oh enggak Pak, kalau gaji Mas standar-standar aja. Masa sih Mas, Metro TV loh, yang tulis Revalo. Iya. Enggak, sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Yang udah. punya Bakri juga, media kan gitu aja kan. Iya. Terus gue bilang, BPJS emang nggak gede gajinya? Ya lumayan lah Mas. Emang di sini berapa gitu? Gue bilang kan, zaman dulu ya 2014. Mungkin sekarang udah naik kalau Metro TV ya. Kalau nggak naik ya kebangetan juga tuh. Gaji pertama lo berapa? Gaji pertama di Mata Najwa? 4 juta. 4 juta gaji pertama. Tapi itu dapat makan. Di media itu dapat makan, Bang. Lo pakai ID card lo bisa makan gratis di situ. Enak buat makannya parah. Gokil ya. Terus diantar jemput, ada shuttle-nya. Tapi agak pagi gitu. Kayak lo bareng-bareng dari yang Bogor, Depok naik bus semua tuh ke metro. Iya. Itulah. Terus akhirnya kan karena kita udah santai, udah bro aja ngobrol kan, dan memang gue WhatsAppan kan nggak bisa langsung sama Pak Elvin. Gue dapat nomor si emasnya ini nih, si bapaknya ini buat WhatsAppan selama ini. Gue pas di belakang itu gue tanya juga,
dia nanya ke gue akhirnya pas ngobrol-ngobrol soal mau daftar. Emang di sini berapa sih mas gajinya? Serius, bercanda kali mas. Berapa? 4 juta. Gitu dia ngomong bang. Masa sih 4 juta gitu. Oh. 4 juta kan gue bilang 4 juta gajinya. Iya. Terus dia bilang, oh serius masa 4 juta bercanda kali mas. Gitu. Enggak apa, gue bilang enggak bercanda, serius gue serius ini. Muka gue kurang miskin gue bilang. Iya. Terus kaget ya? Terus kaget dia. Wah, ini juga ya maksudnya minimalis juga ya. Gue bilang minimalis juga ya gajinya gitu kan. Kata dia. Kata dia. Terus Oke. gue tanya, emang kalau BPJS kerjaan berapa mas gitu. Nah. Terus dia bilang, kayaknya sih 2-3 kali dari situ. Wajib. Gokil. Oke. Berarti di sini langsung kayak Berarti cerita panjang lo itu based on-nya itu emang pertama kesejahteraan, kesimpulannya. Betul gak? kesejahteraan, iya. Ya. Pengen kawin kan, pengen kawin juga. Iya. Pengen kawin. Karena mungkin menurut lo tantangan untuk zaman mudanya menurut lo udah cukup gitu ya. Berarti selama di Najwa 1 tahun pernah ketemu Najwa Shihab-nya nggak? Atau jarang? Iya pernah lah bang, pernah. Sering. Pernah dong. Oh, sering. Punya kontak sering. Najwa Shihab nggak? Dulu ada di handphone lama. Oh, ada ya. Sekarang udah nggak ada. Oke. Ya, ada. Oke. Puan Maharani ada, gue dulu Puan- Megawati Puan- ada. Lo ada mau ya. mana? Oh, Lo mau iya. gabung partai apa? Ini menarik nih soalnya. Tapi bagaimana cara orang untuk memilih gitu loh? Menurut lo nih, memilih kalau misalkan dikasih pilihan nih, Bit, gue kasih lo kesempatan pilih TV yang kredibilitasnya bagus versi lo. Gimana caranya? Kenapa lo harus ke Metro TV? Kenapa enggak ke Trans TV? Waduh, sulit pertanyaannya. Kenapa enggak ke TVRI atau apa? Kenapa? Pertimbangannya apa? Berarti kan ada apa semacam tuh kayak komparasi dong antara TV 1 dan TV lain gitu. Kenapa Bit waktu itu Bit? Iya. Jadi kalau gue sih ya gampangnya bedain TV tuh kan ada TV entertain sama TV berita ya gue bilang ya. Jadi kalau di TV yang entertain zaman gue dulu ya TV gue yang zaman dulu tuh cuma ada Metro TV, TV One. TV Gue One. pas resign tuh baru muncul Kompas TV, sekarang ada CNN, ada CNBC, Net berita-berita belum ada ya, net. apa gitu, itu kan yang keren-keren ya. Net tuh ya light lah gitu. Iya. Kayaknya entertain sih, tapi lebih edukatif aja sih, Oke. lebih edukatif aja dia. Nah, kalau yang di itu kan banyak banget ya. Kalau yang entertain RCTI apa segala macam. Kalau lu butuh skills yang kayak gimana jelasin ya? Pokoknya orang-orang yang dari TV yang kreatif, yang entertain kayak net, kayak apa tuh, lo bisa bayangin tuh kalau dia punya daya entrepreneur bisnis, dia akan bikinnya misalnya kayak event organizer. Terus misalnya dia bikin kayak jadi YouTuber gitu. Atau bikin narasi TV lah yang keren banget. Iya. Mantep lah gitu kan kayak yang middle yang keren-keren lah gitu. Nah, tapi kalau orang di TV berita itu mengasah kayak networking, terus daya analisis lo bener-bener kayak karena lo biasa dengan hal-hal yang gue bilang ya berat gitu. Kalau entertain bukan yang nggak berat, tapi kan ringan light karena kan lo mempersiapkan hiburan ya kan? Hiburan betul. That's why kenapa kalau dari TV berita lo bisa menemukan misalnya Putra Nababan yang at the end jadi jubirnya PDIP. Ya. Lo bisa menemukan membawa kayak anchor. Ya, tapi kan gini ya, setahu gua nih, sepemahaman gua, namanya media itu kan ada rating dan sharing kan. Kalau misalkan nih, ya kalau misalkan orang ya udah, gua based on-nya ya udah pemahaman gua, pengetahuan gua yang gua upgrade terus dengan masuk ke situ, atau orang lebih memilihnya ke TV yang lebih banyak disukai. Sebenarnya paradigma itu sebenarnya kemana arahnya? Kalau lo sendiri gimana? Apakah lo waktu itu memutuskan pengen dirinya yang dikembangin atau emang niat niat lainnya gitu? Ya, kalau dulu sih Bang, kalau gabung ke TV berita kan lu masih kebayang tuh ya bisa jadi anchor ya. Orang-orang yang lulusan komunikasi yang istilahnya pengen jadi pembawa acara yang oke, public speaker oke, mungkin masuk TV berita itu udah pasti fix karena dia pengen punya karir. Oke. Tapi kalau orang-orang yang masuk ke TV entertain bisa jadi satu diajak teman-temannya seniornya. Oke. Kan yang zaman kuliah dulu komunikasi atau apapun itu satu. Ajak. Atau yang kedua memang karena pride-nya.
Kalau Oke. zaman dulu gua agak susah nih menjelaskan yang pride, tapi sekarang banyak banget setelah angkatan gua itu orang-orang yang dari Metro TV bahkan atau dari yang baru lulus tuh pengen ke net. Kenapa sih pengen ke net? Keren aja net TV itu. Kenapa? Nah, gitu doang, Bang. Kenapa? Iya, Kenapa? karena keren aja net TV itu. Kayak Bukan karena salary-nya lebih besar. enggak sih, sama aja semua kalau media mah standar, Bang. Karena kan kalau ditanya kok bisa sih Bit sama aja? Ya kan semua media hidupnya dari iklan. Udah gitu Iya. aja. Iya. Kayak YouTuber Ah. mau levelnya apa, kalau AdSense-nya ya itu ada hitungannya kan, dan pasti Betul. segitu kan. Betul, Nah, ya itu betul. sama. Media tuh iklan kok. Jadi mau TV lo segede apa, gaji karyawan harusnya di entry level, manager atau apa, harusnya sama-sama aja sih. Sama-sama aja ya. Dan karirnya pasti, kalau karir petnya kalau nggak salah itu emang kita tuh emang dari karyawan staff level biasa, asisten naik ke produser, dan kita dipercayain megang suatu program, suatu sistem atau program. Nah, disitulah nanti kita bisa jadi leader untuk Tim kita ya. Iya, terakhirnya manajer biasanya. Manajer tuh yang membawain eksekutif produser gitu aja sih. Habis Iya, itu iya. pemret baru terakhir. Pemret ya. Ha. betah nggak di selama 8 bulan atau 10 bulan di sana, Bit? Betah banget sih sebenarnya, karena dinamis ya. Oke. Gue bisa bilang works in media, mau televisi, mau radio, mau apapun itu tuh bener-bener dinamis, karena kayak lo bisa apa ya, kayak dapat pengalaman tuh yang beda tiap hari. Kalau kita kan sekarang kerja sama aja kan, rutin kan. Rutin. Media tuh beda. Hari ini ada case apa, hari ini BPJS yang berantem, besok DPR yang berantem, besok PSSI yang berantem, besok siapa lagi. Jadi ya lebih dinamis. Terus banyak banget kayak butuh naik berita cepet, headline news dan kawan-kawannya, breaking news dan kawan-kawannya gitu. Jadi benar-benar kayak menuntut lo untuk, ya kita bilang sih tahan banting ya. Kalau tahan banting itu kan kayak lo mau dibanting kayak apa juga, disuruh jam 12 jalan Bit, kita main nih besok, kita udah siapin nih selama 4 hari topiknya. Terus tiba-tiba narasumber cancel semua tuh di saat 2 hari mau show. Udah kita ganti topiknya Bang, kontak narasumber lain segala macam. Yang benar-benar di deadline banget itu emang deadlock itu udah biasa ya buat lo ya di sana. Misalkan hari ini ganti tema, tiba-tiba cepat. Pressure. Oh, pressure ya. Oke. Berarti menariknya Pressure itu biasa banget. di sana itu berarti kita kalau misalkan bekas atau di sana sudah pengalaman masuk ke suatu instansi pemerintah lah, let's say apapun itulah, perusahaan swasta sekalipun, setidaknya kita punya apa ibaratnya mental yang sudah baja gitu ya, maupun di Oh iya. ya, Iya. bener nggak sih? Bener. Kalau misalkan waktu itu pas lo nanya gaji BPJS Ketenagakerjaan ternyata sama dengan gaji entry levelnya Mata Najwa atau setara staf dengan Mata Najwa, gua akan bisa jawab 80-90% lo tidak akan masuk ke BPJS, betul nggak? Kalau gaji waktu itu Iya, karena ya, betul nggak sih? iya. Iya, betul nggak? Kan karena kan ya yang ada di otak gua kalau gua pindah kan ya mungkin Pertamina gitu. Iya. Atau PLN, yang gitu lah, yang udah well known lah ya, namanya udah well known gitu. Gua nggak tahu nih BPJS kerjaan ini apaan sih gitu. Sampai pas gua search, oh jam sostek. Dan jam sostek kan ya gitu aja. Kita tahu cuman BUMN. Kayak BUMN, there's so iya. many BUMN di Indonesia, tapi nggak banyak yang terkenal ya kan. Iya. Lu kalau kerja di mana, Garuda, wah keren banget. PLN apa gitu. Tapi pas jam sostek tuh apaan ya gitu, gue nggak tahu kan gitu. Tapi pas dia bilang bener-bener bisa 3 kali gajinya, wow, gue bilang kayak, wow. Berarti gini, kalau seandainya lo kayak beli barang gitu ya, lo nggak tahu barangnya itu apa, yang penting lo nanti pas dijual lagi itu bagus gitu ya, berarti Iya, waktu itu dulu deh. iya, kayak gitu berarti waktu itu ya, waktu itu nih. Yang penting, enggak, dulu waktu itu yang penting gue jadi kawin dah, gitu aja Bang. Oh, jadi kawin, oke. Tapi terakhir di segmen ini Bit, nih menarik nih, tiap Oh, ini yang dapat hadiah nih. Ayahnya yang dapat hadiah. Yes. Jadi di segmen ini tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan ini tebak-tebakan pintar dan goblok. Maksudnya pintar dipintarin, goblok digoblokin gitu ya. Tapi lo harus Nggak jago fokus. nih gini-gini Ya. nih. Oke. Ada 5 pertanyaan. Boleh, Pak.
5 pertanyaan benar 1 hari full itu makan pagi, makan siang, makan malam ya anyway pas lagi masuk nanti ditanggung oleh Subwadi Production ya. Mantap. Nah, kalau 4 Subscribe. harus subscribe. Iya, Harus subscribe. Nah, kalau 4 benar itu lo dapat pulsa 25.000. Malam ini juga langsung. Oke, siap. Mantap. Nah, kalau 3 benar itu GoFood minuman. Kalau 3, oke, siap. 3. Kalau 2 nggak ada. Kalau 2 skip, 1 apalagi itu kurang ajar itu. Terlalu jauh banget itu. Iya, fokus. Halo. Ya suaranya kok Block white coffee. ya Ini kayak kuis. kayak kuis. Bentar. Gua direspon dong, jangan diam. Ya. Ya, oke. Siap. Pertanyaan pertama, sapi apa yang bisa beranak di kandang singa? Sapi apa? Ayo, sapi apa yang bisa beranak di kandang singa? Apa? Di kebelet beranaknya. Salah. Sapinya kebelet beranak. Salah. Satu lagi. Kesempatan menjawab. Tahu dah sapi siapa dah? Salah ya, berarti 1 kesempatan udah salah. Pasti salah, berarti ada 4 kesempatan. Jawabannya adalah sapi betina. Masa iya sapi laki, sapi jantan melahirkan? Gimana sih? Lo kan orang nanya kan nggak bodo amat mau di kandang singa, mau kandang apa, yang penting dia betina, Bit. Iya. Iya. Oke ya. Iya. Bodoh. Iya. Goblok. Iya. Oke. Ini mungkin lo tahu nih, karena heboh nih di Instagram nih. Mudah-mudahan sih bener nih. Kalau lo orangnya happening, orangnya pasti tahu. Usia Abid 4 tahun. Usia Santi setengahnya 2 tahun. Ya. Di saat Abid nikah, usianya sudah 60 tahun. Tiba-tiba memutuskan untuk pensiun. Nah, Santi belum kena aturan bahwa pensiun 60. Masih kerja. Bang, panjang banget sih soalnya. Ya. Berapa usia Santi saat Abid Saputra usianya 60? Ya, gue tahu nih, gue nggak akan terjebak. Usia saya adalah 58. Anjir. Kaca. Tahu berarti lah, aduh. 1-0 ya, 1 benar, 1 salah. Oke, next. Soal ketiga. Mobil apa yang hanya bisa dilihat di handphone Android dan iPhone? Mobil Kijang yang jadi wallpaper. Salah. 1. Gua ada tugas nih. Mobil orang di foto. Salah. No. Oh, gue tahu, anjay. Mobile Legend. Anjay. Lo sengaja kayaknya. Anjir, 2 benar. Karena gue baru kepikiran Mobile Legend. Iya. Mobile Legend. Ya, 2 benar, 1 salah. Oke? 2 benar, 1 salah. Siap. Oke. Di saat orang kehujanan, tentunya menggunakan payung, betul? Iya kan? Betul. Ya. Nah, di saat tiba-tiba hujan besar, hujan tornado, itu ada 1 payung dan ada manusianya 5. Gimana caranya biar 5 itu masuk dalam payungnya tapi nggak kehujanan? Pegangan lah, bareng-bareng gini nih, Bang. Nih. Salah. Mana bisa? Ya, gimana? Megangnya gimana? Maksudnya apa gitu? Ya, biar nggak kehujanan tuh 5-5-nya gimana? Dengan payung ini tuh gimana caranya? Gendongan Bang, sampai atas 5 jadi. Kayak keburu mati no. Tidur aja, numpuk tidur Bang gitu. Ya nggak jalan dong. Oh. Ya biar dia tuh pulang ke rumahnya masing-masing dengan nggak kehujanan gitu loh. Ya nggak ada, gantian lah, basa-basa atau atu dah, biar sportif. Oke, berarti pakai kesempatan mana nih? Skip atau tanya? Skip deh. Skip. Oke, skip ya. Jawabannya adalah nunggu hujan reda. Gue pakai ini ya, pakai ada sumbernya, jadi bukan gue yang ngada-ngada nih, ada nanti linknya gue kirim ke lo ya. Oke, dengerin baik-baik, jangan lupakan orang ketiga ya.
Orang pertama, Abid Saputra. Hmm. Orang kedua, Anggi Saputri. Hmm. Orang ketiga siapa? Lah, kok mikir? Jangan lupakan. Salah. Kan jangan lupakan orang ketiga. Iya, berarti orang ketiga adalah. Oke, gue ulang. Coba. Jangan lupakan orang ketiga. Berarti nggak boleh lupa nih orang ketiga nih ya. Orang pertama Abid, orang kedua Santi, orang ketiga siapa? Jangan lupakan. Salah. Lah, kan jangan. Coba ulang. Ya. Orang pertama Vetra, orang kedua Abid, orang ketiga siapa? Oh, gue tahu nih. Jangan lupakan orang ketiga, orang Salah. Bukan. Ya, oke. Ya. Oh, ulangi. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang Oke. pertama Vetra, orang Orang kedua kedua Andi. Abid, orang ketiga Yang ketiga inget. salah. Aduh, ya Allah. Sekali lagi dah. Aku ingat. Salah. Oke. Orang pertama Abid, orang kedua Santi, orang ketiga siapa? Jawabannya ada tadi. Ya Allah. Muter-muter di situ aja. Orang ketiga. Salah. Ya, siapa? Siapa? Orang ketiga itu siapa? Sulit ya pertanyaan nih. Iya. Mending saya skripsi. Enggak, maksudnya lo kan cluenya jangan lupakan orang ketiga. Nah, kalau lo lupakan orang ketiga, berarti salah itu jawabannya. Ya kan? Iya, Nah, betul. berarti lo inget dong. Pertama Abid, kedua Santi, ketiga siapa? Ini bukan menjebak ya, bukan, maksudnya ini game saja, just a game aja. Orang ketiga salah, berarti. Salah, bukan orang Udah tetot. Dah, pokoknya gue nggak akan kasih tahu itu jawabannya apa. Lo tanya ke Santi, Santi mungkin lebih perfect lagi dia update-nya medsos itu karena lagi rame di medsos itu games orang ketiga. Oke, anyway Bit, thanks buat malam ini buat sharingnya luar Thank you, biasa. ODP. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat Siap. semuanya. Terima kasih yang buat menonton dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.